Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu bohong. Nggak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut yang Pak dilaporkan sana itu. Pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Jutaan mata melihat kita. Seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Bang. Sabar Bang. Sabar Bang. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Diam. Itu kata Pak Arianto tadi ketika menghadapi gempuran dari Bung Khojinuddin. Ya teman-teman semua, di sebuah acara Garuda TV ya, di situ ada Bung Roy Suryo, Pak Bung Khojinuddin dan Pak Aryo Sutadi ya teman-teman semua. Nah di sini ada perdebatan yang sangat panas sekali, di mana sebelumnya Bung Roy Suryo versus Pak Aryo Sutadi, yang ketika itu hostnya menanyakan kepada Pak Aryo Sutadi ya tentang tuduhan provokator dari Bung Roy Suryo. Dan hal itu pun ditepis langsung oleh Bung Roy Suryo, dan ternyata itu adalah penulisan beritanya yang kocak alias ngasal gitu ya dari Tribun. Nah dan hal itu pun dikecam oleh Bung Roy Suryo dan juga Pak Aris Tadia. Tapi ada momen ketika itu Bung Khojinuddin mengatakan kepada Pak Arianto untuk tidak mengulangi lagi soal pasal provokator, bahwasanya itu tidak ada. Dengan keras Bung Khojinuddin mengatakan, dan akhirnya membuat Pak Arianto emosi, lantas berteriak mengatakan diam. Gue sebagai rakyat juga agak bingung nih sama Pak Arianto ini. Pak Arianto ini sebagai apa gitu loh? Bukannya beliau itu penasehat ahli Polri ya, tapi kok dalam setiap acara beliau sangat membela ijazah dari Pak Jokowi gitu loh. Nah hal ini membuat kita bingung, sebenarnya beliau itu siapa gitu loh. Apa tim hukumnya kah, atau penasehatnya kah, atau jubirnya dari Kapolri, atau bagaimana gitu loh. Ya teman-teman semua, seperti yang kita tahu ya, bahwasanya bukti dan fakta itu selalu diberikan oleh Bung Roy Suryo CS, sehingga rakyat juga percaya gitu. Nah sebenarnya kita itu menunggu penelitian ataupun fakta baru atau temuan baru dari lawannya Bung Roy Suryo CS, seperti ya Pak Arianto memberikan fakta-fakta baru gitu ya, baru bisa kita percaya. Tapi kalau cuma naratif doang ya apa daya gitu loh. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dulu perdebatan yang emosional ini. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat kabar media. Enggak, siapa tadi? Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah iya salah. Oke. Salah ngomong. Anda nggak boleh bohong loh. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Pak. Cuplikan informasinya yang bisa. Iya, Pak. Ini terbukti. LHKPN nggak pernah bohong, jangan bohong lagi, Pak, di sini, Pak. Begini. Jangan bohong lagi, Pak. Ini saya cuplikannya, Pak. Tolong dibaca. Tribunnews.com saya bacakan. Roy Suryo menyindir penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal kasus itu medianya tolong dipanggil. Kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu. Jadi kita juga ngomong berdasarkan hasil informasi ijazah Joko Widodo. Roy tampaknya ketakutan dengan bocoran Arianto Sutadi soal jumlah tersangka di kasus ijazah Jokowi itu. Ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi itu merupakan upaya adu domba. Medianya mana, Pak? Teman-teman nih, Bang Roy. Silakan itu. Tribunnews. Oke, bukan Tribunnews. Sudah berkali-kali, Pak. Kita ya itu silakan aja. Nah juga tadi mungkin teman-teman bisa dipanggil karena Tribunnews sering banget menghadirkan informasi dan data sudah kita lihat dulu. Menurut Bang Roy Suryo itu juga palsu. Reproduksi korannya. Itu contohnya bahwa yang di sana itu tidak percaya dengan kemandirian ataupun keobjektifan daripada Bareskrim kan gitu kan. Tapi tulisan itu puasa dan itu kan ngomongnya dia. Puasa. Tertulis puasa karena harusnya kalau saya puasa. tanya ya, saya balik ya. Saya balik tuh. Ya. Tadi kan katanya kalau membandingkan ijazah, tiga itu identik semua. Ya. Gitu. Tetapi dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak identik. Ya. Saya tanya, pernahkah Pak Suryo memegang visa hasilnya Pak Jokowi itu yang dibandingkan dengan yang tiga identik itu? Jawab. Iya. Sebentar guys, gue juga gregetan nih kalau pas kayak gini nih. Karena apa? Sering sekali dikatakan, apakah Bung Roy Suryo CS pernah memegang ijazah asli dari Pak Jokowi? Kan gitu. Nah pertanyaan sekarang, emang pernah Pak Jokowi memberikan? Kan enggak. Lalu Bung Roy Suryo CS kan
mengambil sampel ijazahnya itu dari yang dikeluarkan oleh Bareskrim kemarin yang ditampilkan. Bahkan Bareskrim sendiri tidak menampilkan ijazah yang asli. Coba bayangin, ini gimana? Kita lanjut. Pernah enggak jawab aja? Pernah tiga identiknya enggak dibuka sama Mabes Polri, Pak? enggak, jangan gitu. Loh iya, jadi gimana Itu Mabes tadi Polri ya. enggak terbuka? Ini Kalau kan tiganya contohnya dibuka, gitu ya, coba. enggak, kita Apa tadi jujur ya? aja, kita jujur aja Pak Arianto. Dengarkan dulu. Ini jawabannya pernah atau enggak gitu. Tadi kan Pak Roy ngomong Iya, 3 di sana. Dijajar. Kita udah buktikan ini 3 sama. ya. Gitu kan? Itu jelas, Frono Jelas, Jiwo jelas, sama. Sri Morti Ningsih jelas, Nah, 3 itu benar. almarhum jelas, ada itu Pak, itu ada. Tapi kan jelas. kemudian kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kan tidak Iya, identik. dibilang, kan? Ya. Ya, betul. Dari mana Pak Roy bisa ngomong bahwa itu tidak identik? Oh ada, hasilnya ada, researchnya ada, Oke, clear. jelaskan lagi. Yes, Mas itu clear Nah, banget. saya dengan tanya impact ya, comparison. kalau hasil risetnya clear, Ya, pernahkah Pak Roy Ya. itu memegang ini yang satu ini ijazahnya Pak Jokowi? ya, megang itu yang yang asli ditampilkan oleh Bareskrim itu kan? kan itu nggak Loh, benar, Bareskrim Pak. aja nggak berani nampilkan Itu yang membohongi asli, Pak. rakyat, Pak Pak. Arianto yang Bareskrim aneh aja ini. Bapak membohongi rakyat. Tidak, nggak boleh Pak. Bapak nggak boleh bilang gitu. Boleh bilang gitu, Nggak karena boleh. Bapak bohong. Membohong itu LHKPN tadi. Kalau ini enggak Pak. LHKPN itu jelas membohongi kalau itu. Ya, lucu kan? LHKPN itu jelas, makanya nggak masuk KPK waktu itu. Jadi gini, ya. Bareskrim Fokus itu, dulu nih, kita fokus Bareskrim dulu. itu tidak pernah menunjukkan, Bareskrim itu tidak pernah menunjukkan ijazah yang asli. Tapi ada keharusan nggak dari Bareskrim untuk menunjukkan ijazah Yang asli? ditunjukkan itu cuma fotokopian, ya fotokopian. Nggak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Nggak ada. Itu contoh ya. Pernah lihat yang asli? Nah, itu yang kami komplain Pak, dengar sebenarnya. dulu. Itu contoh ya, Ya. bahwa dari pihak sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Bareskrim ya. Ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya, Ikuti aja proses itu tadi. betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa sih. Kalau boleh 100 Pak, saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak Saya pernah mau menyampaikan kan? misalnya- 100 tampilkan. Setuju, saya Jadi itu gini ya, setuju. tadi Ya, ya, Pak, setuju. ya. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini enggak bikin bingung Pak, ini Contoh menjelaskan. itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan Memang identik, ada ya Pak. nggak? Bapak dengar nggak? 3 itu jelas Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan Iya. mengatakan penelitian kan Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Kapan pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Bareskrim tuh saya pegang. Loh iya. Ya nggak Maksudnya bisa kan dong. aslinya dipegang Hasil gitu. Pak Jokowi Dari kan Pak Pak Jokowi Aneh hasil. betul, Oke, aneh betul aslinya mereka mana ini. sekarang? Rakyat nggak ada yang Nah, pernah itu kan pegang. itu, Ibu Nggak ada ya. yang pernah pegang. Itu Sekarang kelihatan Pak, sekali jujur kan Pak. memutar-putar balik kan. Sebenarnya kan proses ini yang Bapak juga pernah dipersoalkan pegang. jalan. Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Itu, Cok. Nggak ada yang pegang Kan aslinya Oke. kok. Nggak ada yang jelas pegang nggak aslinya. bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang kok ada. Loh iya Foto. jelas. Yang Sekarang ditampilkan nyalakan Pak Bareskrim Jokowi itu kan Pak. disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Bareskrim Nggak benar, bandingkan Justru dengan itu Pak, harga. sebenarnya kan Bapak kami nggak mengajukan benar. proses Nanti gelar kita perkara akan khusus lanjutkan. agar terbuka apa yang Iya, disampaikan apa yang nggak Bareskrim. terbuka kemarin nggak Oke. terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Oke. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi dibandingkan? kata Pak Arianto tadi barusan nggak ada Loh, keharusan saya dari Polri tidak untuk menganggap Nggak itu ada, pernyataan yang tidak ada. penting karena Pertanyaan beliau begini, bukan Pak, ya. perwakilan Bareskrim. Gelar Dan perkara ingat, yang satu hal, melaporkan beliau itu. katanya kan Sebentar, kita jangan satu-satu. bohong. Ya. Yang melaporkan Saya yang itu kedua siapa? kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Nah. Bapak- Silakan Pak Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Nggak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal pasal. 310 KUHP, Anda dengerin dulu nih. 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak. dilaporkan Jangan sana nambah-nambah itu. pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, kenapa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. kan jasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan, kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga Pak. sebagai Sabar Pak. provokator. Sabar Anda yang Pak. provokator. Kami akan Anda kembali. provokator. Sabar Anda yang Pak. provokator. Kami akan Anda kembali berbohong. sesaat Nggak lagi. ada Tapi pasal bersama kami. provokasi. Aduh, asli kocak banget, ngakak banget asli. Beliau ini siapa sih? Kalau gua ngeliat di website ya, beliau itu sosok Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Penasehat ahli Kapolri loh.
apakah sekarang udah berubah jadi jubirnya Bareskrim atau tim hukumnya Pak Jokowi atau gimana gitu? Kok ngotot banget sampai emosional loh, emosi banget loh. Diam katanya. Luar biasa sekali ya, karena dicecar oleh Bung Khojinudin sampai segitunya Pak Arianto. Sekarang gini ya, beliau ngotot banget ya, apakah Bung Roy Suryo pernah memegang ijazah asli dari Pak Jokowi? Udah sekian lama tidak dikeluarkan ijazah tersebut. Bagaimana mau megang, dikasih aja enggak gitu. Lalu dikatakan, kok bisa kalau belum pernah memegang kok sudah meneliti? Lah kan sudah dibuka ataupun diperlihatkan oleh Bareskrim walaupun itu hanya fotokopi. Ini gimana ini? Lalu fakta-fakta yang selama ini terbongkar, yang koran kemarin itu setelah penulisan puasa jadi pasa jadi puasa, terus habis itu SKS, terus juga sarjana muda dan lain sebagainya. Nah ini fakta-fakta ini nih yang perlu dijawab gitu loh. Masa rakyat suruh terima saja, percaya sama Bareskrim sementara ada fakta-fakta terbaru. Kenapa nggak fakta-fakta ini diambil juga oleh Bareskrim gitu untuk berbandingan dan lain sebagainya. Nih seperti kata Bung Refli Harun. Karena apa yang dikatakan Roy Suryo itu ada dasarnya. Apa yang dikatakan Risman ada dasarnya. Tapi apa yang dikatakan Arianto tadi itu normatif. Dasarnya ada ya normatif. Bahwa ini sudah dilakukan penyelidikan lapor oleh Bareskrim itu kan normatif. Misalnya kalau dia mengatakan ini UGM kan sudah menyatakan benar, itu normatif. Bukan hasil dari penelitian atau penelaahan dirinya sendiri. Beda Roy Suryo, Dr. Tifa atau Rismon melakukan penelitian atau penelaahan, kalau Anda nggak suka kata penelitian, terhadap informasi-informasi, termasuk informasi yang disampaikan oleh Bareskrim. Dalam versi Bareskrim asli, tapi asli versi Bareskrim, versi UGM dan versi Jokowi itu nggak dipercayain publik, itu persoalannya. Maka Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon tidak berhenti. Terus dia melakukan penelitian, pengkajian, memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Lalu TPUA sebagai pihak yang mengadu meminta gelar perkara khusus agar pihak-pihak ini dilibatkan. Karena hasil penelitian atau penelaahan dari Rismon, dari Dr. Tifa, dari Roy Suryo, sebagian saya tidak tahu apakah seluruhnya, ya dimasukkan juga sebagai bukti tambahan kepada Bareskrim oleh TPUA. Nah, pertanyaannya adalah masa bukti itu cuma diambil dari sepihak saja? Hanya diambil dari UGM, dari SMA 6 di Solo, dari KPU yang itu semua tidak transparan. Begitu ditampilkan di big screen ketahuan tuh koran KR-nya ternyata salah tulis, registrasinya ternyata sarjana muda, jumlah SKS-nya ternyata cuma 122, kemudian KKN-nya bingung di daerah mana karena cuma disebutkan kecamatan Wonosegoro, padahal Desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007 menurut keterangan netizen juga. Nah, yang begini-begini kan petunjuk, bro. Masa nggak dipertimbangkan sama sekali, bro Bareskrim, Kapolri, ya, Presiden Prabowo Subianto. Masa kemudian mau ditutup dan kemudian mau diakhiri dengan pernyataan bahwa Anda sudah menyebarkan provokasi, kemudian pencemaran nama baik dan fitnah. Padahal sumber masalahnya tidak pernah dibuktikan, yaitu apakah ada ijazah asli atau tidak. Kalau memang ada ya tampilkan.